Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat GM, gimana kabarnya kali ini? Semoga sehat selalu ya. Dan sahabat-sahabat GM tetap selalu jaga diri dari virus COVID-19. Oke, sudah sangat lama sekali channel TPP Gajah Mada ini tidak melakukan podcast. Dan kali ini dengan saya, Kak Rifki, akan memulai kembali podcast TPP Gajah Mada. Tolong disimak baik-baik ya, dan semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat GM semuanya. Tema yang akan Kak Rifki bahas kali ini yaitu sesuai judul Gap Year karena virus COVID-19. Sebelum langkah lebih jauh, alangkah baiknya kita memahami dulu apa arti dari gap year tersebut. Jadi gini ya sahabat-sahabat GM, gap year itu adalah tahun jeda. Yang biasanya istilah ini itu ngetren di kalangan anak-anak siswa SMA yang baru lulus dan tidak langsung melanjutkan kuliah atau bekerja. Jadi intinya mereka istirahat dulu gitu selama 1 tahun atau 2 tahun setelah tahun-tahun yang sulit penuh perjuangan mereka habiskan untuk belajar dari pagi sampai sore, kadang-kala juga malam masih ikut bimbel. Jadi beberapa siswa setelah lulus ada yang mengambil istirahat dulu 1 atau 2 tahun. Tapi sahabat GM harus tahu nih, bukan berarti mengambil gap year lalu sahabat-sahabat GM bisa istirahat dan main seenaknya sendiri. Gap year bisa sangat bermanfaat, bisa menjadi investasi yang sangat berharga, bisa jadi life changing bila benar-benar bisa kalian manfaatkan. Kok bisa? Tunggu dulu, kita lihat realita dalam kehidupan sebentar ya sahabat GM. Gini, setiap tahunnya pasti banyak siswa yang tidak lulus SBMPTN, SNMPTN, dan ujian mandiri. Banyak juga yang galau setelah mereka nggak lulus, apakah lebih baik masuk perguruan tinggi swasta yang biasa-biasa aja bahkan tidak mereka minati, atau mencoba lagi ujian masuk perguruan tinggi negeri favorit yang mereka idam-idamkan di tahun depan. Nah, di sini kalau pilihan mencoba ujian lagi di tahun depan, maka selamat, kalian akan memasuki fase gap year. Satu hal yang harus sahabat GM pahami, kalau sahabat-sahabat GM mengambil gap year atau istirahat dulu selama 1 tahun atau 2 tahun, itu bukanlah aib, gitu ya. Saat ini memang sebenarnya gap year bukan menjadi pilihan yang populer bagi lulusan SMA, SMK, atau MA. Banyak yang menghindari menunda-nunda kuliah setahun dan memaksakan diri harus kuliah untuk menghindari berbagai stigma negatif di masyarakat. Banyaklah stigma yang disematkan ke anak-anak yang memilih gap year atau istirahat dulu, yaitu pandangan masyarakat dikiranya mereka itu menganggur selama 1 tahun, atau mungkin berpikir bakal ketinggalan setahun dari teman-teman yang lain dan bakal dicap sebagai aib bagi kebanyakan orang. Jika sahabat GM memanfaatkan waktu jeda dengan benar, sahabat GM akan memiliki kesempatan untuk menggali potensi atau mendalami minat dan bakat yang belum sempat sahabat GM tekuni selama ini. Banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang sukses berawal dari mengambil momen gap year. Bahkan nih ya, banyak perguruan tinggi terbaik di dunia, salah satunya Harvard University, itu memberikan pilihan untuk mahasiswanya menunda kuliah setahun bagi calon mahasiswanya. Nah, kali ini saya ingin menyebutkan sisi positif yang bisa diambil dari momen gap year atau istirahat dulu, yaitu yang pertama, gap year membuatmu lebih matang dan dewasa. Gap year akan mengajarimu bagaimana membuat target,
mulai dari mengambil keputusan, mengatur waktu, menentukan prioritas, hingga berkomitmen. Gap year juga akan membuatmu menerima takdir dan bangkit dari keterpurukan. Yang kedua, dengan gap year kamu bisa merefleksikan diri sehingga bisa mengambil keputusan yang terbaik buat diri sendiri. Dalam masa-masa gap year kalian bisa memikirkan nih dengan matang hal-hal berikut. Coba tanyakan kepada diri sendiri, apa sih minat dan bakatku? Dalam waktu 1 tahun ini, apa yang akan aku eksplorasi? Apa karir yang ingin aku capai? Tanyakan pertanyaan-pertanyaan penting itu pada diri sahabat-sahabat GM masing-masing. Pikirkan dengan matang-matang. Yang ketiga, dengan gap year, kamu bisa mengeksplorasi hal-hal baru yang belum pernah bisa kamu lakukan saat masa sekolah. Banyak cerita dari eksplorasi siswa yang istirahat selama setahun malah jadi profesi kerja dan karir yang menghasilkan banyak materi. Jadi daripada banyak mengeluh dan meratapi nasib, lebih baik manfaatkan gap year buat benar-benar eksplorasi minat dan bakatmu yang selama ini nggak sempat kamu kerjakan. Nomor 4, dengan gap year, kamu bisa fokus belajar materi-materi untuk ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Kenali dulu kelemahan-kelemahan materi yang sahabat-sahabat GM punya dan bisa teman-teman tingkatkan nanti untuk persiapan ujian tahun depan. Gap year bisa menjadi awal kesuksesan sahabat-sahabat GM semua, asal sahabat GM bisa merencanakannya dengan baik dan berkomitmen sungguh-sungguh untuk mencapainya. Kalian juga harus pinter-pinter memotivasi diri sendiri, karena bisa jadi di tengah perjalanan nanti motivasi teman-teman semua bakal hilang, dan di situ teman-teman harus pintar untuk bisa memotivasi diri sendiri mencapai target yang sudah ditentukan. Karena di masa COVID-19 ini juga mengharuskan semua anak-anak untuk belajar di rumah ya. Maka mau nggak mau kita semua seperti merasakan momen gap year. Jadi gap year itu sudah tidak menjadi istilah untuk anak-anak SMA yang istirahat dulu untuk kuliah di tahun depan atau bekerja di tahun depan, tapi semua sekarang seperti merasakan momen gap year. Jadi Kak Rifki harap untuk semua jenjang pendidikan tetap untuk bisa memanfaatkan gap year ini seoptimal mungkin dengan tips-tips yang Kak Rifki sebutkan di awal tadi. Itu saja yang bisa Kak Rifki sampaikan. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat GM semuanya. Semangat terus buat sahabat-sahabat GM dan semoga sukses selalu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.